Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga yang ke-31. Kita baca bergantian, saya baca ayat ke-18, Bapak Ibu Saudara ayat 19 dan selanjutnya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebuah pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberikan Kristus yang bisa disalibkan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 3 ayat 18, saya akan bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Sampai di sana pembacaan kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya mulai khotbah ini dengan sedikit mengingat kurang lebih tahun 2004. Ya, saat itu ayah saya berencana mau ke Israel dan mereka akan mampir dulu, berangkat dari Batam, mereka mampir dulu di rumah kami karena kebetulan kami baru selesai membangun rumah. Tapi sayangnya seminggu sebelum beliau berangkat, padahal pakaian sudah disiapkan, beliau jatuh sakit, masuk ke rumah sakit. Beberapa dari rumah sakit, ibu saya telepon, bilang, kamu cepat pulang, papi sakit. Oh iya baik, tapi saya masih belum. Ditelepon lagi berkali-kali, kamu harus cepat pulang, nanti kamu menyesal. Tapi karena banyak kerjaan di kantor, saya tidak segera pulang. Dan suatu pagi, ketika kami ada di mengecek rumah di Tangerang, kakak saya mengabarkan bapak saya meninggal. Saudara, ada kesedihan yang mendalam karena ada banyak rencana yang sebenarnya kita akan lakukan bersama. Ada banyak kenangan yang kami jalani bersama. Tapi jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Akhirnya saya pulang. Hari itu saya pulang ke Manado. Ketika saya masuk di sana udah malam. Setelah selesai ibadah, masih banyak orang, saya masuk ke dalam. Begitu saya menjumpai ibu saya, beliau katakan, Mami sudah bilang
cepat pulang, nanti kamu menyesal. Saya tidak bisa berjumpa ya saya. Kemudian 2 tahun kemudian, tahun 2006, ibu saya jatuh sakit. Berkali-kali dia sudah sampaikan ke saya, kamu pulang, nanti kamu menyesal. Saya teringat peristiwa 2 tahun yang lalu ketika bapak saya. Tapi kondisi saya saat itu memang sedang down karena saya tidak bekerja, tidak keluar. Dan kemudian istri saya juga sedang hamil. Saya mau ajak dia pulang, ongkosnya juga banyak, ya. Jadi saya menahan diri, tapi kerinduannya untuk pulang susah. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya berjumpa dengan ibu saya, Tuhan yang mengizinkan, perkenankan saya membawa ibu saya sampai pada detik-detik terakhir dia hidup. Kalau bisa saya antarkan dia dalam doa. Tapi kalau Tuhan mau panggil dia, ya terserah kita. Dan puji Tuhan, sekali waktu ibu saya telepon, saya berdua lagi di mobil, saya speaker. Ibu saya juga sampaikan sekali lagi, kamu pulang cepat supaya nggak menyesal. Istri saya mendengar. Jadi dia baru kali itu dia dengar pesan ibu saya, akhirnya ya sudah kita pulang cepat. Ya puji Tuhan, saya nggak perlu paksa, istri saya dia yang ajak gitu ya. Dan puji Tuhan, sampai di sana apa yang saya doakan Tuhan izinkan terjadi. Saya bisa mengantar ibu saya sampai pada detik-detik terakhir. Bahkan ketika sudah saat terakhir, kakak saya bilang, itu mami sudah mau berangkat ke Cibubur. Kalau pegang tangan saya berdoa, dan sambil saya berdoa ibu saya pergi. Puji Tuhan. Tidak seperti kesedihan ketika bapak saya. Saya bersyukur ada dan bisa menguatkan saudara-saudaranya. Dan setiap tahun saya mengenang, ada rasa haru, tapi rasa syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan buat kita pagi hari ini, bagaimana perasaan kita ketika kita memperingati Yesus yang mati? Kalau saya mengingat-ingat peristiwa kematian ibu saya dan ayah saya, karena saya punya kedekatan hubungan dengan mereka, sehingga ada suasana hati yang lain setiap kali saya mengenang kematian mereka. Pertanyaan bagi kita, ketika hari ini kita memperingati kematian Yesus untuk kesekian kalinya, bagaimana perasaan kita? Apa yang ada dalam hati kita, saudara? Apapun itu, saudara yang kekasih, itu sangat bergantung kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebabnya, saudara yang kekasih, penting sekali bagi kita untuk selalu memulai pemaknaan peringatan kematian Kristus ini dengan bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah baik-baik saja kah? Masih hangat kah? Atau sudah suam-suam kuku? Atau bahkan mungkin sudah dingin? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan menolong kita supaya kita tidak saja merayakan kematiannya hanya sebatas ritual keagamaan saja, saudara kekasih. Tetapi lebih daripada itu, setiap kali kita memperingati kematiannya, seolah-olah ada pernyataan baru yang Tuhan nyatakan di hati kita. Apakah masih kau mengasihi dia? Dan itu akan lebih meningkatkan kesadaran kita, supaya kita lebih menghayati pengorbanannya di kayu salib, sehingga kasih dan kesetiaan kita tidak pernah kurang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan kembali kematian Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayat 31. Tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah salib kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah. Saudara yang terkasih, ungkapan ini sebenarnya sebuah paradoks, sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi sebenarnya memang mengandung kebenaran. Mengapa, saudara yang terkasih? Karena banyak orang yang memandang salib sebagai sebuah gambaran tentang kenistaan, salib sebagai gambaran sebuah ketidakberdayaan, salib sebagai gambaran sebuah kekalahan, sebuah penderitaan, bahkan kebencian.
Bahkan mungkin orang akan memandang salib itu sebagai sebuah kejahatan, kesedihan, kejatuhan, bahkan pada akhirnya sebuah kematian. Dan pada saat yang sama, kita yang hadir pada pagi hari ini, di hari ini kita sedang merenungkan sebuah peristiwa yang sangat kita yakini kebenarannya. Amin. Apakah kita yakin memang betul peristiwa itu ada? Amin. Kita sedang merenungkan sebuah peristiwa yang kita sungguh-sungguh yakin kebenarannya, bahwa justru di salib itu adalah bukti kekuatan Allah. Amin. Amin. Salib itu manifestasi atau perwujudan kekuatan Allah. Nah, saudara yang kekasih, berbicara mengenai kekuatan, biasanya orang berbicara tentang keperkasaan, berbicara mengenai kekuatan, berbicara mengenai kemenangan atau sebuah peperangan, kemenangan atau sebuah pertandingan. Kekuatan berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kemuliaan, bahkan tentang kehidupan. Dan dalam peristiwa salib, saudara kekasih, Yesus menegaskan bahwa kekuatan Allah dapat dibuktikan dalam situasi dan kondisi apapun. Pada awal pembacaan kita tadi, Rasul Paulus memulai dengan sebuah pernyataan yang membuat kita sadar, saudara, bahwa ternyata penolakan terhadap pemberitaan tentang salib sudah ada sejak zaman dahulu. Berbagai ejekan, cemoohan, hinaan, dan perkataan-perkataan yang meremehkan tentang pemberitaan salib ini, saudara kekasih, kita pasti temukan di sekitar kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di media sosial, ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang meremehkan tentang pemberitaan salib. Bahkan ada seorang tokoh agama tertentu viral mengatakan di salib itu ada jin kafir. Tapi saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita pada hari ini bahwa dengan tegas, mereka yang menganggap pemberitaan salib adalah sebuah kebodohan, berita yang tidak masuk akal, mereka itu pasti binasa. Firman Tuhan katakan, pemberitaan tentang salib kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mengapa, saudara? Karena mereka tidak percaya pada karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan di kayu salib. Tetapi bagi kita yang percaya dan diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah, saudara. Karena itu jangan takut untuk memberitakan terus tentang salib. Semakin giat kita memberitakan tentang salib Kristus, pemberitaan itu akan semakin menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, saudara. Pemberitaan tentang salib akan mengokohkan hati kita. Kenapa, saudara? Karena ketika kita memberitakan tentang salib Kristus, sesungguhnya kita sedang menerima dan menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Ketika kita memberitakan tentang salib, sesungguhnya kita sedang menikmati kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang menjadi kekuatan apapun dalam hidup kita. Dan sesungguhnya inilah yang harusnya menjadi dasar kekristenan kita. Salib. Amin. Amin. Bukan berkat. Salib itu yang menjadi dasar kekristenan kita. Berita salib ada berita tentang karya keselamatan manusia dengan tokoh utama adalah Yesus. Dan pemberitaan tentang salib itu kekuatan Allah. Amin. Amin. Kita tahu juga di samping itu, saudara kekasih, pada bagian lain dikatakan Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Roma 1 ayat 16 berkata, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Artinya apa saudaraku? Setiap pemberitaan, baik tentang salib maupun tentang Injil, kabar keselamatan itu, yang menjadi tokoh sentralnya adalah satu, Yesus Kristus. Dan karena dalam Dialah segala manifestasi kekuatan Allah diwujudkan. Saudara terkasih. Jadi dengan demikian, salib adalah Injil. Karena keduanya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tokoh sentralnya satu, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan bangsanya, orang-orang Yahudi, orang Israel, dia menjalani kehidupannya dalam kesederhanaannya. Dia mengajar banyak orang, kemudian disertai dengan berbagai mujizat, tanda-tanda ajaib yang dia kerjakan. Para ahli Taurat dan imam-imam, orang Farisi dan Saduki meminta kepada Yesus untuk memperlihatkan tanda buat mereka. Tanda dari sorga. Mereka bertanya, dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu? Semua tanda-tanda ajaib yang engkau kerjakan, engkau lakukan dengan kuasa mana? Siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau sanggup melakukan itu? Tapi ketika Yesus menjawab bahwa Allah itu adalah Bapanya, mereka berusaha membunuhnya karena ungkapan itu memuja Tuhan dalam firman-Nya. Saudara yang terkasih, ada kebencian, ada kedengkian yang sedemikian mendarah daging pada orang-orang Yahudi, terutama para pemimpinnya, saudara. Sehingga ketika Pilatus memeriksa Yesus dan dia katakan kepada para pemimpin Yahudi, saya tidak menemukan kesalahan apapun. Saya tidak menemukan kesalahan sedikitpun pada diri orang ini. Mereka tetap memaksa dia, salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Demikian kata mereka, saudara. Karena itu, saudara yang terkasih, pemberitaan tentang salib selalu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Gambaran tentang Yesus yang menderita dan tergantung di kayu salib bukanlah sebuah gambaran yang ideal yang mereka inginkan sebagai sosok seorang Mesias. Kayaknya kalau Mesias itu nggak ideal buat kita. Mesias harusnya seseorang yang sosoknya hebat, terhormat. Dia memiliki kekuatan yang ekstra, saudara yang terkasih. Dia punya pengaruh yang luas, pengaruh yang besar. Dia punya wibawa dan layak untuk dihormati. Dan Mesias itu haruslah dia yang memperjuangkan hak-hak kita sebagai orang Yahudi yang dijajah oleh orang Romawi. Itu gambaran mereka. Karena itu, saudara yang terkasih, pemberitaan salib selalu menjadi batu sandungan bagi mereka. Gak masuk. Sebaliknya, saudara yang terkasih, bagi orang-orang Yunani yang selalu mengandalkan pikiran, karena mereka orang-orang pintar, banyak ahli-ahli filsafat berasal dari sana, saudara, mengandalkan pikiran dan hikmat mereka. Pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Kenapa, saudara? Bagaimana mungkin, saudara yang terkasih, seseorang yang tergantung lemah dan tak berdaya, bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri pun dia tidak sanggup. Bagaimana mungkin dia akan menjadi penyelamat dunia? Karena itu mempercayainya sebagai seorang Mesias yang dapat menyelamatkan seluruh dunia itu suatu bodoh. Bagi orang-orang bukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salib tidak hanya terbatas pada simbol-simbol kekristenan saja. Amin. Ada orang yang begitu bangga yang menggunakan kalung salib, misalnya gede-gede, pakai kalung besar-besar. Tapi sayangnya kalung itu lebih sering dibawa ke tempat hiburan daripada ke tempat ibadah. Dalam film-film kita sering melihat kalau seseorang sedang mengusir setan, dia menggunakan salib. Wah, kalau vampire misalnya kan, vampire datang sebelum dia menggigit leher orang, datang seseorang yang mungkin bisa pendeta, pastor, memegang salib dan mengusir dengan menggunakan tanda salib. Dan dalam film itu biasanya setan itu lari ketika melihat tanda salib itu. Saudara yang terkasih,
Seolah-olah salib itu memberi kekuatan yang gaib dan supernatural. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berbicara tentang salib adalah berbicara tentang seluruh rangkaian peristiwa yang dialami oleh Yesus sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia. Kalau kita lihat sejarah, mulai dari penangkapan di Taman Getsemani, penyiksaan yang dia alami, penderitaan yang dia terima, menderita fisik dan mental, saudara, sampai pada puncak dia digantung di atas. Semua berbicara tentang salib dengan segala makna rohani dan spiritual yang terkandung di dalamnya, saudara. Semua rencana keselamatan Allah dalam diri anaknya itulah berbicara tentang salib. Karena itu Bapak Saudara yang kekasih, firman Tuhan, salib adalah kekuatan Allah. Yang pertama, salib adalah kekuatan Allah yang mengampuni dosa manusia. Amin. Amin. Zaman dahulu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berikan kesempatan jika ada orang-orang Israel yang ingin mempersembahkan korban bakaran untuk meminta pengampunan dosa, dia akan membawa seekor binatang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia bawa ke hadapan imam di depan kemah suci. Ketika dia membawa korban itu, orang yang ingin mempersembahkan korban harus meletakkan tangannya ke atas kepala binatang itu. Dan setelah itu, dia membawa binatangnya, disembelih di depan kemah suci. Darahnya dipercikan di sekitar mezbah. Saudara yang kekasih, ini simbol dari penyerahan diri dan pengakuan dosa dari orang tersebut. Ketika dia meletakkan tangannya ke atas kepala binatang itu, menunjukkan bahwa terjadi pertukaran identitas. Binatang yang tidak bercela dan tidak bercacat itu, ketidakbercelaannya dan ketidakcacatannya itu berpindah kepada orang itu. Dan dosa-dosa kesalahan orang itu ditimpakan kepada binatang itu. Sehingga ketika itu bertukar, dia keluar sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak lagi ada dosa. Dia menyembelih hadapan imam, darahnya dicurahkan di sekitar mezbah. Saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama itu sesungguhnya adalah sebuah gambaran dari pengorbanan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Ketika Yohanes untuk pertama kalinya berjumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Darahnya dia tumpahkan mengganti darah kita. Seharusnya kita yang tertumpah darahnya, tetapi dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia. Seperti binatang tadi, domba tadi yang tidak bercacat dan tidak bercela, kesalahan manusia itu ditimpakan kepadanya. Saudara, korban darah Kristus di kayu salib membereskan semua hutang dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin. Salib adalah kekuatan Allah yang menghapus dosa manusia. Yang kedua, saudara, salib adalah kekuatan Allah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa memilih
untuk memberontak terhadap otoritas Allah. Mereka tidak patuh. Dia memberontak. Posisi manusia yang tadinya harmonis dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, beriringan dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka memberontak pada otoritas yang mutlak dari Allah, mereka tidak lagi berjalan beriringan. Alkitab katakan mereka ada di seberang dan menjadi seteru Allah. Lalu mengapa kita harus berdamai dengan Tuhan? Dia kudus, saudara yang kekasih. Dan kekudusannya tidak bisa bersatu dengan dosa. Kita perlu berdamai dengan Tuhan supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan ketika kita diampuni, kita dapat bersatu kembali dengannya. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah, tetapi kita menjadi sahabat Allah. Kita tidak dapat mengupayakan sendiri segala usaha, kegiatan kita, tindakan kita apapun untuk supaya kita berdamai dengan Tuhan. Karena segala upaya yang terbaik yang kita lakukan itu hanyalah seperti kain kotor. Saudara, dalam keberdosaan kita tidak mungkin berdamai dengan Tuhan. Apapun yang kita perbuat. Dan dalam kondisi seperti itulah, ketika manusia menjadi musuh Allah, maka kematian menjadi konsekuensi yang harus kita tanggung. Bersyukur bagi Allah, saudara yang kekasih. Karena kematian Kristus di kayu salib, kita beroleh kasih karunia, dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18, kalau kita baca tadi, Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sekali saja dia mati untuk semua dosa kita. Ia yang benar, tapi mau mati untuk kita orang-orang yang tidak benar. Supaya dia bisa membawa kita kembali kepada Allah. Karena segala dosa, segala tindakan kita, segala upaya kita tidak akan dapat membawa kita kepada Allah. Dan ketika kita dibenarkan oleh karya Kristus, maka karya Kristus itu merupakan dasar baru yang menentukan kita benar atau tidak. Saudara yang kekasih, kalau kita dibenarkan oleh Yesus, bukan karena Tuhan mengabaikan dosa-dosa kita. Kalau kita dibenarkan oleh karya Kristus, bukan karena Tuhan tidak melihat lagi dosa-dosa kita. Dia dalam menghukum dosa kita. Tetapi bukan kita yang dihukum. Hukuman dosa untuk kita telah ditanggung oleh seorang yang ada di atas kayu salib. Haleluya. Jangan kita kemudian berbangga diri. Karena dia di atas kayu salib, kita bebas. Bukan kita tidak mendapat hukuman. Hukuman kita ada. Tuhan nyatakan hukumannya dengan sempurna. Tetapi syukur kepada Tuhan, bukan kepada kita dia nyatakan hukuman itu, tetapi kepada anaknya dia nyatakan hukuman itu di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya, kita tidak lagi mengalami akan hukuman Tuhan. Semua telah dia tanggung, saudara yang kekasih. Kita dibenarkan dalam diri Yesus. Dan ketika kita dibenarkan dalam iman, kita bukan lagi seteru Allah. Amin. Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Jadi salib Kristus adalah kekuatan Allah yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Saudara yang kekasih, pertanyaannya sekarang, mengapa harus salib? Mengapa harus salib? Tidakkah ada cara yang lain? Saudara,
Ada dua kisah yang mungkin saya bagikan sebelum nanti saya masuk pada kesimpulan yang satu, yang ketiga. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, saudara, mereka berkemah di sekitar wilayah Moab. Sementara mereka tinggal di daerah situ, saudara, orang-orang Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Bilangan 25. Tapi kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita temukan kisah tentang Balak dan Bileam. Ya. Balak, pemimpin Moab, minta kepada Bileam untuk menyerapah, mengutuk orang-orang Israel. Tapi umat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam proteksi Tuhan, bukan sumpah serapah, bukan kutuk yang keluar, tetapi apa? Ucapan berkah. Kenapa, saudara? Karena Israel hidup dalam ketaatan. Mereka selalu mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tetapi ketika mereka ada di wilayah Moab, orang-orang Israel, laki-laki di Israel, mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dan perempuan-perempuan Moab ini mengajak mereka, orang-orang Israel itu, untuk datang dalam ibadah mereka, mempersembahkan korban kepada Baal. Saudara yang kekasih, Bilangan 25 ayat 3 berkata, coba ditampilkan Bilangan 25 ayat 3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka tidak mempersembahkan korban lagi kepada Tuhan dan mengikuti perintah Moab, mereka mempersembahkan korban kepada Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan kepada mereka. Segala kutuk jatuh atas hidup mereka. Hukuman Tuhan jatuh atas kehidupan orang Israel saat itu, saudara. Tapi Tuhan sayang. Bagaimana supaya murka Tuhan bisa reda? Tuhan katakan kepada Musa. Ayat 4. Tangkaplah semua orang yang mempelai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Saudara-saudara yang kekasih, tangkaplah semua orang yang mempelai bangsa itu dan gantunglah mereka, salibkan mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan surut. Saudara, dan ketika pemimpin-pemimpin Israel yang membawa umat itu berzina dengan Baal Peor itu, mereka ditangkap dan mereka disalib, maka surutlah murka Tuhan. Kutuk Tuhan tidak lagi berlaku atas umat Israel. Saudara, kisah yang kedua, saudara. Dalam zaman pemerintahan Daud, ada sekali waktu terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut di tanah Israel. Daud melihat hal ini dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa sebabnya kelaparan ini terjadi? Apa sebabnya masalah musibah kutukan ini terjadi atas kehidupan umat-Mu? Dalam 2 Samuel pasal 21, 2 Samuel pasal 21 ayat 1, di situ dikatakan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. 2 Samuel 21 ayat yang pertama, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi mendengarkan petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Orang Gibeon itu siapa, saudara? Ketika Israel menyerang Yeriko, raja-raja di sekitar situ mendengar akan kehebatan dari orang-orang Israel.
Dan kemudian mereka bersatu, raja-raja itu untuk menyerang Israel. Tapi ada satu kelompok yang tidak mau menyerang Israel, yaitu orang Gibeon. Mereka ini sebenarnya tinggal dekat dengan orang-orang Israel, tapi mereka menggunakan akal. Dia tahu dia tidak sanggup untuk melawan Israel, makanya mereka datang dengan berpakaian compang-camping. Rotinya pun sudah roti yang sudah cukup lama, dan mereka datang kepada pemimpin Israel dan mereka katakan, kami ini adalah orang-orang yang dari jauh datang, dan mereka minta perlindungan, dan mereka meminta supaya diadakan perjanjian antara mereka dengan orang Israel supaya mereka tidak dibunuh. Walaupun pada akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya mereka tidak jauh, mereka dekat, tapi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan, Yosua mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon, dan Tuhan menghargai setiap ikatan perjanjian itu. Bertahun-tahun lamanya, ketika Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Saul, Saul membunuh orang-orang Gibeon. Darah tertumpah di Israel. Orang Gibeon itu bukan orang Israel, tapi mereka tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Dan dia membunuh orang-orang Gibeon itu. Dan itulah yang menyebabkan kelaparan 3 tahun berturut-turut terjadi di Israel. Kutuk menimpa orang Israel. Dan Tuhan katakan ada hutan darah di situ. Kenapa? Karena Saul membunuh orang-orang Gibeon. Padahal beberapa tahun sebelumnya pemimpin-pemimpin Israel, nenek moyang kalian sudah mengikat perjanjian untuk tidak membunuh mereka. Saudara, apa yang harus kami lakukan? Kata Daud. Ayat 5 katakan, sesudah itu berkata mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, serahkan anak-anaknya keturunan Saul, supaya kami salibkan dia di hadapan Tuhan, supaya kutuk ini berhenti. Saudara yang kekasih, mereka menyerahkan anak-anak Saul. Tentunya selain Mephibosheth, karena Mephibosheth anak Yonatan, Daud terikat perjanjian tersendiri dengan Yonatan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah orang-orang Gibeon menyalibkan anak-anak Saul, Alkitab katakan berhentilah kutukan itu. Mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara yang kekasih, dari 2 peristiwa ini, saudara yang kekasih, saya minta kita kembali kepada pembacaan yang Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Coba. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, kau salibkan dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung, orang yang disalibkan terkutuk oleh Allah. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ada 2 prinsip, saudara yang kekasih. Yang pertama, seorang yang tergantung, seorang yang tersalib adalah terkutuk oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, saudara, salib itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kutukan itu. Prinsip yang pertama, seseorang yang tergantung, yang tersalib adalah terkutuk oleh Allah. Dan untuk menyelesaikan kutukan itu, salib adalah jalan keluarnya. Saudara yang kekasih, mengapa Yesus harus disalibkan? Roma 3 ayat 13. Roma 3 ayat 13. Roma 3 ayat Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Dia harus digantung, dia harus tersalib. Kenapa saudara-saudara mengatakan bisa saja dia mengikuti cara hukuman orang Israel saat itu, dirajam dengan batu, darah tercurah, dosa ditebus, dosa dihapuskan. Tetapi bagaimana dengan kutuk? Dan karena itu dia harus digantung, disalibkan, supaya kutuk dipatahkan. Amin. Amin. Tidak ada lagi kutuk. Saat ini engkau ada dalam kutuk apa? Kutukan apa yang mengikat engkau? Kutuk itu telah dipatahkan di atas kayu salib. Amin. Jadi disalibkan bukan hanya menebus dosa-dosa kita. Dia disalibkan bukan hanya mengampuni segala dosa di dalam, tapi dia disalibkan yang terakhir untuk mematahkan segala kutuk. Salib adalah kekuatan Allah mematahkan segala kutuk. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan hidup. Jamuan kudus saya serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan saya undang lagi berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bersyukur atas firman Tuhan hari ini dan luar biasa bagi kita. Menghantarkan kita semeja dengan Kristus.